Hai, di video kali ini aku bakal ngasih tips yang mungkin bisa kita terapkan kalau kita melihat seseorang mengalami suatu emosi di media sosial. Jadi kan kita sering nih, kita ngelihat Instagram, kita ngelihat Facebook, kita ngelihat berbagai sosial media yang kita punya. Sosial media yang kita lihat itu memberikan visual dan memberikan auditori ke kita, di mana visual dan auditori itu adalah dua sumber yang sangat mungkin membuat kita terpengaruh atau sangat mungkin membuat kita terbawa oleh perasaan dan kita mengalami emosi. Jadi gimana caranya biar kita misalnya bisa ngelihat sosial media, bisa tetap dapat manfaat dari sosial media, tapi kita bisa lebih kalem, kita bisa lebih tidak reaktif dalam menanggapi sesuatu yang kita lihat dan sesuatu yang kita dengar. Karena dengan sering ngelihat sosial media, kita kan sering terpapar hal-hal yang bisa memancing emosi kita. Kalau kita terus-menerus melihat itu dan tidak berusaha menenangkan diri, maka kita akan jadi orang yang cepat sekali terpancing. Ini sebenarnya kondisi yang merugikan diri kita sendiri juga, karena energi kita habis di kepancing terus. Ada berita sedih, kita bisa sampai sedih banget gitu. Ada berita yang bikin kita marah, kita jadi marah banget. Akhirnya emosi kita menguras energi kita. Akibatnya kita jadi nggak produktif, kita jadi susah fokus untuk mengerjakan hal yang sebenarnya harus kita selesaikan atau kita kerjakan hari itu. Oke, kita lanjut aja ke tipsnya. Tips yang pertama adalah kalau kita melihat ada seseorang yang lagi marah atau lagi sedih atau lagi mengalami suatu emosi di sosial media kita dan dia bertindak atau berkata-kata yang lebay, maka hal yang pertama kali kita lakukan adalah menyadari bahwa oh nih orang lagi emosi, jadi pantaslah dia kayak gitu. Jangan menyebarkan itu kepada orang lain, karena emosi ketika disebarkan dia akan ada transfer energi gitu. Jadi emosi marah atau kemarahan ketika disebar ke orang lain, maka juga akan memunculkan kemarahan di orang itu gitu. Jadi kasihan aja, kasihan ke diri kita dan kasihan ke orang yang kita sebar, karena energinya habis buat menanggapi itu. Jadi hal yang bisa kamu lakukan pertama adalah tenangkan diri kamu dulu. Anggap nih orang lagi emosi, udah biarin dulu. Karena seringnya ketika kita melihat seseorang mengalami suatu emosi itu adalah adanya energi kan, energi yang besar gitu. Dan itu sangat mungkin untuk kita terpengaruh. Jadi kalau ngelihat orang marah, sangat mungkin kita juga ikutan marah. Dan ketika kita juga ikutan marah, kan muncul reaksi fisiologis untuk orang marah. Misalnya kita jadi lebih deg-degan, jantung kita lebih cepat berdetaknya, nafas kita jadi lebih cepat, terus juga mungkin akan keluar keringat dan muncul pikiran emosional untuk menyerang orang itu atau nge-share ini ke yang lain agar semua tahu bahwa orang ini marah atau orang ini jahat gitu, atau orang ini tindakannya tidak tepat, atau orang ini perilakunya nggak sesuai, atau orang ini kata-katanya nggak sesuai, dan lain sebagainya. Akhirnya kita terpengaruh, kita juga melakukan hal itu kepada orang lain, dan ini reaksinya bisa berantai dan akhirnya akan menghabiskan energi kita sendiri. Tips yang kedua adalah kalau kita yang lagi emosi, jadi kita lagi emosi, kalau bisa jangan ngelihat sosial media dulu. Rasakan emosi kita sendiri dulu. Berikan waktu ke diri kita untuk duduk diam dan mengatur pernafasan kita sendiri dulu. Dan berikan waktu kepada pikiran emosional kita keluar. Dibiarkan aja, jangan ditindaklanjuti. Jadi kalau kita lagi emosi, kita lagi sedih, kita lagi sebel sama orang, kita lagi sakit hati, kita moodnya nggak bagus, kalau bisa jangan ngelihat sosial media dulu. Karena bisa jadi apapun stimulus yang kita lihat, kita jadi sakit hati bawaannya. Karena kita udah punya satu pikiran emosional nih, udah ada di kepala kita. Terus kita lihat, makin parah lah pikiran itu karena ada hal-hal yang tidak menenangkan yang sifatnya di luar diri kita. Jadi di masa sekarang ini sangat penting untuk kita menjaga kewarasan diri kita, menjaga ketenangan dalam diri kita. Emosi adalah sesuatu yang sangat wajar dan sangat normal. Justru tanda-tanda manusia adalah adanya emosi gitu. Jadi bukan sesuatu yang perlu kita hindari. Justru emosi itu akan memberikan suatu pesan kepada kita. Yang penting bagaimana kita mengambil jeda antara emosi itu dengan tindakan kita, agar kita nggak salah ngomong, agar kita nggak salah ngambil keputusan, agar kita nggak salah berperilaku, dan akhirnya akan merugikan diri kita, merugikan orang lain, dan juga merugikan
merugikan hubungan kita dengan orang lain. Terus tips yang ketiga adalah jangan buru-buru nge-share apapun konten yang kamu dapat yang ketika itu kamu bener-bener tersentuh banget. Jadi kasih jeda ke diri kamu sendiri dulu, baru nanti kalau misalnya kamu udah tenang, baru misalnya kamu bisa nge-share dengan lebih mindful. Kamu jadi lebih tahu kenapa sih video ini harus di-share ke orang lain, apa sih pesan yang mungkin penting untuk diketahui oleh orang lain. Jadi selain nge-share video itu juga kamu timpali dengan argumennya kamu atau pendapat kamu. Karena seringnya ketika kita ngelihat suatu video yang itu bikin kita marah banget, kita jadi pengen banget untuk nge-share. Sebenarnya pengen banget untuk nge-share itu adalah bentuk tindak lanjut dari pikiran emosional kita. Seolah-olah orang tuh semua harus tahu ini, dan semua orang juga harus marah pada si orang ini. Dan ini bisa bikin pola reaksi yang jadi tertanam di otak kita. Kalau misalnya ada suatu hal yang nggak sesuai, kita langsung bikin viral. Padahal sebenarnya kita bisa memilih cara lain yang mungkin lebih baik untuk society, untuk orang itu, dan untuk diri kita sendiri. Jadi society nggak jadi marah yang terlalu, dan kita juga bisa mengontrol reaksi kita. Mungkin kita akan kasih feedback ke orang itu dengan lebih personal. Terus orang itu juga mungkin lebih ngeh mereka salahnya di mana, atau ketika mereka udah reda emosinya, mereka bisa mikir sendiri kok mana yang sebenarnya nggak tepat untuk mereka katakan. Dan satu lagi di akhir, ini sebenarnya bukan tips sih, tapi lebih ke sharing aja. Karena kadang kita bisa menilai dengan cepat fakta dan pendapat itu sebagai sebuah kebenaran. Misalnya nih, ada fakta, terus sudah dibubuhin sama pendapat orang itu. Tapi kita percayanya bahwa itu fakta dan itu kebenaran gitu. Dan setiap kita harus percaya dengan pendapat orang itu, padahal nggak kayak gitu. Jadi ada yang namanya fakta, kejadiannya seperti apa, ada yang pendapat. Pendapat ini adalah kesan pribadi yang kita kasihkan ke fakta itu. Misalnya nih, aku berpendapat bahwa orang ini nggak baik. Itu kan sebenarnya kesan yang aku kasih ke perilakunya dia. Dan nggak semua orang harus setuju dengan pendapatnya aku. Nggak semua orang harus menganggap orang itu nggak baik. Kita bisa berbeda pendapat, dan berbeda pendapat itu sesuatu yang wajar aja. Yang penting setiap kita punya referensinya gitu. Jangan sampai kita marah ke satu orang, terus semua orang harus ngikut ke kita untuk marah ke orang itu. Padahal orang itu saat itu tuh memang lagi emosi, jadi dia nggak bisa kontrol tindakannya. Gitu aja teman-teman, semoga video ini berguna, semoga video ini bisa ngasih sesuatu yang baru buat teman-teman, dan sampai ketemu di video aku selanjutnya.